Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfaresi, NIM 2010411177, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Islam sebagai sumber konflik. Agama ialah seperangkat aturan yang diperuntukkan kedamaian dan tidak terjadi kerusakan. Manusia harus beragama karena memiliki dua teori. Yang pertama, karena orang beragama itu takut kepada Yang Maha Kuasa, dan yang kedua, karena kekaguman. Beragama dengan mencintai dan mengkagumi, maka tidak akan merasakan keberatan. Orang yang beragama akan membalas kebaikan dengan kebijakan juga. Orang yang beragama akan melakukan prosedur-prosedurnya dengan selayaknya. Seseorang yang mendekati Allah akan dijauhi dari maksiat, dan seseorang yang jauh dari Allah akan diberi cobaan agar mendekat dengan Allah, agar selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang konflik. Konflik itu terjadi karena dari watak seseorang. Manusia gampang menilai negatif seseorang. Manusia yang berpikir positif akan terjauh dari konflik. Agama dibajak oleh manusia yang berpikiran negatif sehingga terjadinya konflik. Komunitas Muslim antara lain ada komunitas Mura, yaitu komunitas kecil di Filipina, karena kecil menjadi konflik penembakan atau diserang. Selain itu juga ada komunitas petani yang diharuskan wanita berhijab. Jika tidak berhijab akan dinilai beragama Buddha. Itulah konflik di komunitas petani. Dan ada juga komunitas Osur. Di Cina ada konflik perang antara Kristen dan Islam. Konflik agama juga bisa terjadi karena ada seseorang yang melibatkan atau mengaitkan agama dalam konfliknya. Tetapi agama juga bisa menjadi sumber konflik, yaitu pertama, ketika terjadi mengklaimkan agama yang paling benar dan fanatik harus menyebut agama sendiri yang paling benar. Tetapi harus ada toleransi agar tidak terjadinya konflik. Kedua, ketika manusia merekayasa agama. Agama sebagai faktor konflik sepintas kelihatan sangat paradoks. Di suatu sisi, agama dipandang sebagai sumber moral dan nilai, sedangkan di sisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Agama acap kali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda. Hal tersebut memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan. Namun pada waktu yang lain menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebar konflik. Bahkan tak jarang, seperti dicatat dalam sejarah, menimbulkan peperangan. Banyak diindikasikan bahwa terjadinya konflik yang ada di masyarakat berawal dari manusia. Secara lebih tegas, konflik muncul dari ulah tangan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai agama sebagai faktor konflik akan melihat dari segi penganut agamanya, bukan agamanya untuk mengidentifikasi timbulnya konflik. Penganut suatu agama adalah manusia, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi lahan terjadinya konflik. Pembahasan mengenai agama menjadi faktor terjadinya konflik memang bermula pada para penganut agamanya. Penganut agama adalah orang yang meyakini dan mempercayai suatu ajaran agama. Keyakinan itu akan melahirkan bentuk perbuatan baik atau buruk yang biasanya disebut amal perbuatan dalam Islam. Mereka meyakini perbuatan baik atau buruk melalui rangkaian proses dalam memahami dan mempelajari ajaran agama yang mereka yakini itu. Oleh karena itu, setiap penganut memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan pemahaman agamanya sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, sehingga akibatnya dari perbedaan pemahaman tersebut dapat menimbulkan cikal bakal konflik yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dari situlah mengapa agama memiliki potensi yang dapat melahirkan berbagai bentuk konflik, intoleransi yang diakibatkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.